Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Insinyur Muhammad Saifuddin PDT MTRT dengan NIDN 0208099401, dosen tetap program studi Diploma 1 Teknik Perawatan Alat Tambang TPAT di Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam atau sering dikenal dengan AKIPA. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2006. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya akuh, yakni teori PLC dan HMI dengan kode mata kuliah PA 1918T. Mata kuliah teori PLC dan HMI ini merupakan mata kuliah wajib program studi TPAT di semester genap dengan bobot 1 SKS. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas konsep dasar sistem kontrol otomatis berbasis PLC dan HMI. Materi meliputi 1. Logika dasar boolean, kedua arsitektur PLC, yang ketiga konfigurasi input-output, yang keempat pemrograman PLC menggunakan leader diagram, yang kelima pengujian dan debugging sistem kendali sederhana. Melalui pembelajaran teori, diskusi, dan studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu memahami, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem otomasi industri berbasis PLC dan HMI. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya buku Programmable Logic Controller PLC edisi 4 oleh Fendi, yang kedua Otomasi Manufacturing System with PLC, dan pada mata kuliah ini sistem penilaian terdiri dari tugas 20%, keaktifan mahasiswa 10%, kehadiran 15%, dan UTS 25%, dan UAS 30%. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa sebagai pusat dari aktivitas belajar dan dosen sebagai fasilitator. Selain itu, terdapat sistem pembelajaran contextual learning self-direct. Capaian pembelajaran mata kuliah PLC dan HMI yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar PLC dan HMI, arsitektur sistem dan perannya dalam sistem otomasi industri. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan kendali dan bermasalah sistem industri sederhana berdasarkan studi kasus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis diagram input-output dan alur kerja sistem kendali yang akan diimplementasikan dengan PLC HMI. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak PLC dan HMI sesuai dengan spesifikasi sistem. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun dan mengimplementasikan program PLC dan HMI, misalnya leader diagram atau function block untuk sistem kendali sederhana. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengujian, debugging, dan evaluasi kinerja sistem PLC. Berikut gambaran dari proses pembelajaran tatap muka mata kuliah teori PLC HMI. Selamat menonton. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, pada hari ini hari ketiga ya pertemuan kita, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang input output modul. Dan baiklah, mungkin sebelum Bapak melanjutkan untuk materi ketiga atau hari ketiga kita sekarang ini, yaitu tentang gerbang logika. Nih, sesuai dengan hari pembagian kita hari pertama ya, dimana hari pertama pengenalan tentang konsep PLC HMI, yang hari kedua kemarin tentang konsep input dan output modul pada PLC, dan hari ketiga hari ini itu pembahasan kita tentang
aplikasi logika dasar, yaitu ada gerbang AND, OR, dan NOT. Baik, sebelum Bapak untuk memulai materinya, mungkin Bapak akan merefleksi ya. Masih ingat nggak untuk materi yang sebelumnya sudah Bapak berikan? Adakah yang bisa menjelaskan tentang perbedaan antara perangkat input dan perangkat output pada PLC? Oke, silakan. Jadi pada perangkat input PLC dapat bersifat kalau perangkat input PLC itu dia modifikasi yang PLC. Contohnya itu sensor, switch, dan sedangkan perangkat PLC itu perangkat yang menerima perintah sinyal dari input PLC tadi. Contohnya itu lampu, motor, dan lain-lain. Oke. Kalau yang output? Kalau yang output PLC itu contohnya lampu, dan motor. Motor ya. Oke. Yang kedua, mungkin masih ada yang ingat hubungan antara PLC dan HMI? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan hubungan antara PLC dan HMI? Oke, silakan. Izin Pak, jadi PLC itu mengolah sinyal input dan mengendalikan output berdasarkan program, sedangkan HMI itu menampilkan status input dan output kepada operator serta memungkinkan operator memberikan perintah ke PLC, misalnya menyalakan atau mematikan motor melalui layar HMI. Oke. Dan pertanyaan terakhir, apabila terjadi salah satu sensor yang terhubung ke modul input mengalami kerusakan, apakah yang akan terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Proses pengendalian dapat diganggu. Akibatnya output mungkin tidak bekerja sesuai yang diharapkan atau sistem dapat berhenti apabila sistem tersebut merupakan bagian dari proses. Boleh. Mungkin berarti kalian sudah memahami ya untuk pertemuan kedua yang pertemuan sebelumnya sudah bagus. Berarti kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Di pertemuan ketiga itu yaitu tentang gerbang logika. Sebenarnya untuk gerbang logika ini ada banyak, ada AND, OR, NOT, XNOR dan yang lain-lainnya. Tapi untuk pertemuan ini kita akan membahas cuma 3 tentang AND, OR, dan NOT ya. Baik. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan di sistem digital, dan gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner. Bilangan biner itu sistem penulisan angka yang hanya menggunakan 2 simbol di komputasi, yaitu 1 dan 0 ya. Jadi kalau 1 berarti ada harusnya kalau anggapan kita dikelistrikan, kalau 0 berarti dalam keadaan mati. Ini gini ya, berarti tegangan yang digunakan dalam gerbang logika tadi yang 1 high berarti, dan untuk yang 0 berarti rendah ya. Dan terdapat juga 7 jenis gerbang logika dasar yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwasanya ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, exclusive OR, dan XNOR. Tapi untuk saat ini kita hanya akan membahas gerbang logika AND, OR, dan NOT ya. Baik. Gerbang AND, gerbang yang pertama ya, logika yang dasarnya, memiliki 2 atau lebih itunya masukan, saluran masukannya, atau input ya kalau kata kita bahasa kelistrikannya ya. Ada 2, minimal 2, maksimalnya lebih dari 2. Sudah itu untuk keluarannya tetap 1. Sudah itu keadaan keluaran gerbang N akan tinggi jika semua masukan dalam keadaan tinggi. Paham? Jadi kalau keluarannya 1, keluarannya 1 berarti masukannya harus 1 dengan 1. Jika salah satu masukannya ada yang 0, ini, maka akan outputnya akan 0 juga. Ini untuk simbol gerbang logika N seperti ini, ada input A dan input B, dan ada outputnya.
Sedangkan untuk kabel kebenarannya sesuai yang Bapak katakan tadi, jika salah satu input ada yang keluar yang 0, maka outputnya akan 0. Jadi kalian harus menekankan untuk di tabel kebenarannya itu harus dalam tegangan tinggi semua berarti ya. Berarti harus hidup semua. Kalau kita di kelistrikan berarti saklarnya harus hidup semua. Jika salah satu saklar ada yang mati, maka keluarannya akan mati. Paham semuanya? Ini untuk logika kita di bidang kelistrikannya ya, dimana dua saklar yang dipasang seri atau berderet pada satu kabel menuju satu lampu. Nih, jika keadaannya mati, maka akan mati kan? Jika ini semuanya terhubung, maka lampu LED-nya akan hidup. Berapapun jumlah input yang akan masuk, itu jika salah satunya ada yang mati atau 0, maka lampu LED-nya akan mati atau keluarannya akan 0. Oke? Paham di sini? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada bertanya, berarti Bapak mau ditanya. Seperti biasa ya. Buatlah gerbang logika dengan masukkan 3 masukan atau 3 input dengan keluaran 1 input. Ada yang bisa? Oke, silakan. Jos. Oke, silakan. Kalau bisa sekalian dengan gambar gerbang logikanya ya. Oke. Nah, baik, mungkin karena terlalu lama menggambar, mungkin ada yang bisa menjawab untuk gambar gerbang logikanya untuk 3 input dengan 1 outputnya. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, silakan angkat tangan. Silakan. Kalau ada yang mau maju, silakan. Sambil nunggu. Ada yang ingin maju, silakan, nggak apa-apa. Untuk simbol gerbang logikanya, di mana di situ ada 3 input dan keluarnya 1 output. Ada yang bisa? Kalau ada, silakan maju. Oke. Oke, silakan. Mungkin tidak usah langsung aja sih, just mengingat waktu kita, just. Oke. Baik. Gimana untuk gerbang logikanya? Apakah sudah benar? Ya. Oke, sesuai yang Bapak bilang tadi ya. Jika ada lebih dari 2 input untuk gambarnya di ini sudah sesuai ya. Berarti ada input A, input B, dan input C dan sampai seterusnya. Dan keluarannya tetap 1 output ya. Sedangkan untuk tabel kebenaran atau tabel gerbang logika N yang 3 input seperti ini ya, yang dibuat Jos. Nih, gimana teman-teman? Ada yang salah?
Benar, Pak. Oke, nah berarti untuk gerbang tabelnya yang Bapak sampaikan tadi, jika salah satu inputnya ada yang bernilai 0, maka outputnya akan 0. Sedangkan inputnya 1 semua berarti 1. Berarti sudah sesuai ya dengan tabel kebenaran yang dijelaskan sebelumnya. Oke, lanjut kita ke gerbang logika selanjutnya, yaitu gerbang OR, di mana gerbang OR memiliki 2 atau lebih masukan, sama kayak gerbang logika N tadi sebelumnya, di mana memiliki 2 atau lebih dari saluran masukan dan tetap memiliki 1 saluran keluarnya. Yang kedua, keluaran gerbang OR akan tinggi 1 atau 1 jika salah satu masukannya dalam keadaan tinggi. Untuk simbol gerbang logikanya seperti ini. Ini ada input A dan input B dan memiliki output. Sedangkan untuk tabel kebenarannya sesuai dengan keterangan kedua, keluaran gerbang OR akan 1 atau tinggi apabila salah satu inputnya memiliki keadaan 1. Berarti untuk tabel kebenarannya seperti ini ya, di mana input A dan B-nya 00, maka outputnya 0. Jika salah satu A dan B-nya 1, maka outputnya 1. Oke, seperti ini. Ada yang paham semuanya? Oke. Sedangkan untuk gambarannya dikelistrikan. Di sini kita bisa melihat, ya kita akan membayangkannya di bidang listrik itu 2 saklar yang dipasang secara paralel, di mana 2 saklar itu bisa menghidupkan 1 lampu gitu. Jika salah satunya ada yang hidup, maka lampu itu akan tetap hidup. Jika mati semuanya, maka keadaannya akan mati ya. Paham di sini? Mungkin sama kayak tugas sebelumnya tadi. Kenapa nih? Jadi tegang semua nih. Baik, tugas dari Bapak. Selanjutnya, buatlah gerbang logika OR yang memiliki 3 input dan memiliki 1 output, dan beserta tabel kebenarannya atau tabel gerbang logikanya. Dipersilakan, ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, angkat tangan. Ya, Pak. Oke, silakan Nata. Nata yang itu berarti ya, tabel kebenarannya ya. Ya, Pak. Silakan. Kalau yang untuk gambar gerbang logika yang OR-nya siapa? Boleh, Bapak. Atau di sini boleh? Ini kan sudah nih, memiliki, karena sama-sama input ini. Tinggal dihapus saja mungkin. Ada yang bisa untuk gambar gerbang logikanya yang 3 input, keluarannya 1 output. Ayo, ada yang bisa? Ayo, yang cewek. Biasanya yang cewek ini udah aktif nih. Ayo, Nabila. Oh, silakan. Baik, silakan untuk gambar gerbang logika yang OR. Oh ya, tidak apa-apa, dihapus. Ayo, di kelas Bapak gak usah malu-malu ya. Karena nanti ada penilaiannya juga, keaktifan kita di vokal ya. Selain tugas, UAS, UTS, penilaian keaktifan juga ada. Gitu. Boleh. Beri tepuk tangan dulu. Betul.
masih sama, dimana untuk gambarnya tetap sama seperti ini, tinggal ditambahkan satu inputnya lagi, berarti input C-nya ya, untuk outputnya masih tetap 1. Sedangkan yang untuk tabel kebenarannya untuk gerbang logika OR gimana? Ada yang salah? Oh, oke, silakan. Wah, salah, ada yang salah ya? Di mana? Ayo, ingat ini, yang tahap keduanya nih. Wah. Aduh. Nah, ingat ya tadi di mana keluaran gerbang OR akan tinggi atas 1 apabila salah satunya input dalam keadaan tinggi. Berarti kalau tinggi semua berarti 1. Nih, kena 0 semua berarti 0. Ini input C-nya ada 1 berarti 1. Jadi ingat, untuk kesimpulannya untuk di gerbang logika OR ini, salah satu inputnya 1, maka keluaran akan 1. Mau berapa banyak inputnya, pasti akan, kalau salah satu inputnya tadi 1, berarti akan 1. Oke, kecuali nanti inputnya keadaan rendah semua atau rendah 0, maka outputnya akan 0. Oke, paham? Oke, kita lanjut ke, nah ini untuk gerbang logika NOT ya, yang terakhir, dimana gerbang logika NOT ini memiliki 1 masukan dan 1 keluaran. Ini juga kebalikan dari gerbang logika N, dimana untuk simbol gerbang logika N ini, salah ya. Ini simbol logika, mohon maaf. Ini NOT ya. Ya, Pak. Dan ini pun NOT. Ini gerbang logika NOT memiliki 1 masukan dan 1 keluaran. Kebalikan dari gerbang logika N, di mana 1 sama dengan 0, 0 maka 1. Untuk simbolnya sendiri seperti ini. Dan kalian harus mengingat juga ya, untuk simbol gerbangnya dengan untuk tabel kebenarannya, di mana inputnya 0 akan menghasilkan output 1 atau tinggi. Jika inputnya 1, maka inputnya akan 0 atau rendah, seperti itu. Ini berarti kebalikan ya dari N. Nah, nih untuk terakhir, untuk penutupan kelas ini, mungkin Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, dimana tugas pertama itu yaitu buatlah simbol gerbang beserta masukannya. Ini untuk khusus itu ya, logika N ya, dengan 4 masukan, dengan menggunakan apa? Dengan 4 masukan dengan menggunakan gerbang N 2 masukan. Nanti dibuat gambarnya kayak tadi, kan ada gambar ya, sudah ini seperti ini. Jangan lupa dibuat gambarnya. Sudah itu jangan lupa juga membuat tabel kebenarannya dengan 4 masukan dan ini ya, dan menggunakan gerbang N 2 masukan. Lanjut, tugas keduanya yaitu bagaimana cara mengaplikasikan gerbang OR 4 masukan dengan menggunakan gerbang OR 2 masukan. Oke, mungkin bisa dicatat dulu sebelum Bapak tutup. Itu 2 masukan, bukan 1. Tugas nanti dikumpulkan untuk pertemuan keempat ya berarti ya, atau pertemuan selanjutnya. Dan Bapak harap ya tadi materi hari ini sama kayak materi yang kedua, yang mana kalian sudah memahami ya. Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya. Oke? Mungkin itu saja dari Bapak.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siap, keras. Sudah kita buka pembelajaran hari ini. Sudah kita doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah teori PLC dan HMI. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja jenjang perguruan tinggi atau PDD KTPT bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.